Baik, terima kasih. Sekarang eh, saya bersama Pak Agus Pratikno ya Pak ya. Iya, betul Ya, Pak. selaku Wakil Ketua Bidang, mungkin bisa diperkenalkan mungkin. Iya, nama saya Agus Pratikno dari pengurus DPD Apindo Jateng DIY. Hmm. Saya kebetulan Wakil Ketua Bidang Angkutan Distribusi dan Logistik Pak. Ya, baik Pak. Pak, eh, belakangan ini lagi hangat-hangatnya terkait PPKM Pak ya. Yang ternyata dalam Iya, betul. kebijakannya itu berdampak terhadap pengalian arus jalur logistik di Pantura ya Pak. Betul, betul. Nah, itu ternyata dari teman-teman Aprindo sendiri selaku mewakili pengusaha trucking Indonesia keberatan terhadap itu. Mungkin Ya, bisa dijabarkan Pak, keberatannya seperti apa Pak? baik. Sebenarnya kita sih menyambut baik ya untuk adanya PPKM darurat ini, karena memang ini untuk kemaslahatan bersama ya, Hmm. menyikapi dampak pandemi COVID yang semakin merajalela. Cuma teknis di lapangan yang seperti diketahui adanya PPKM darurat itu tanggal 3 sampai tanggal 20, itu teknis di lapangannya terus terang membuat kita sebagai pengusaha tracking itu agak sedikit kecewa gitu loh. Karena memang Hmm. semua kota melakukan penyekatan, ya Hmm. kan, pengalian arus, ya kan. Nah, beberapa kemarin kejadian pada saat mulai tanggal 3 itu beberapa kota khususnya di Pantura, sepanjang Pantura, Pulau Jawa itu terjadi pengalian arus. Hmm. Nah, beberapa kendaraan khususnya truk itu dibuang ke tol, Pak. Hmm. Nah, otomatis kalau dibuang ke tol ini sangat memberatkan ke kita. Karena Hmm. kenapa? Kita harus keluar biaya lagi untuk bayar Ya. tol. Nah, Hmm. yang kedua, BBM otomatis juga bertambah, Pak. Hmm. Seperti itu. Biaya BBM bertambah. Sudah gitu, yang kita pertimbangkan lagi adalah faktor kelelahan sopir. Karena Hmm. kalau semuanya masuk tol, Pak, tempat istirahatnya itu kan jauh-jauh ya. Rest Hmm. area itu poin-poinnya itu jaraknya cukup jauh, seperti itu. Hmm. Nah, makanya kemarin kita konferensi menyikapi kondisi ini, kita minta supaya pemangku kepentingan di sini ya berempati juga lah dengan kita nih sebagai Hmm. pelaku usaha yang dimana dikatakan sebagai sektor kritikal. Nah, padahal kan kita distribusi harus berjalan terus, logistik berjalan terus. Ya, betul sekali Pak. Beberapa teman-teman ini bukan hanya bawa barang-barang ini ya sembako, tapi juga ada obat-obatan juga, Hmm. ya kan? Kalau memang itu dialihkan ke tol, Pak, biayanya siapa yang mau nanggung, Ya. ya kan? Jadi kita menyuarakan supaya pengelola tol pun juga sama-sama lah. Kalau memang ini waktunya kita bela negara, cinta tanah air untuk itunya ya kita ayo sama-sama partisipasi, ya kan dalam Hmm. berkorban menghadapi masa PPKM ini, pandemi ini Hmm. gimana gitu loh. Kita Baik, baik. tidak ekstrim lah, kita minta dibebaskan gratis itu tidak gitu loh Pak. Hmm. Hmm. Pak, sebenarnya dari kebijakan ini kan sebenarnya sudah ada dasar hukum dari surat edaran Dirjen Updat ya Pak. Tapi dari Aprindo sendiri merasa tidak ada Betul, sosialisasi ya. Pak. Itu kronologisnya gimana Pak? Uh, Kalau coba Bapak cek untuk yang surat edaran dari perhubungan itu dari Menteri Perhubungan itu ya SE itu tidak ada teknis yang menjelaskan yang menjelaskan secara khusus mengenai ini perjalanan sepanjang perjalanan itu seperti apa, Hmm. penyekatan itu seperti apa, Hmm. ya kan? Bahkan mungkin kemarin beberapa media sudah mengangkat, terus ada beberapa yang menyikapi juga sebenarnya oh tidak seperti ini, tapi kenyataan di lapangan, ya kan? Semua Hmm. Pak, sampai dengan hari ini, ya kan, sampai siang ini pun semua sopir masih komplain Hmm. adanya penutupan ruas jalan Pak, seperti itu. Hmm. Hmm. Persisnya itu titik mana saja Pak yang dialihkan dan Oke. itu Okay. berdampak besar? Nah, persisnya itu gini Pak.
kita kebetulan kan kita fokus di banyak teman-teman anggota DPD yang di Jateng ini kan banyak sekali yang mempunyai operasional itu ada muatan dari barat Pak, dari barat ke tengah atau ke timur atau sebaliknya, dari Cilegon untuk itunya. Otomatis kalau mereka mau ke Jawa Tengah atau ke Jawa Timur, otomatis kan harus lewat Pantura Pak. Betul. Nah, oke, mereka keluar Cikampek ada penyekatan Pak, betul kan? Baru keluar seperti ini, katakanlah mulai dari Cirebon, Brebes, Tegal, untuk itunya semua pengalihan arus Pak. Ya kan? Nah, bagi kota-kota yang tidak punya jalur lingkar Pak, ya kan, mereka hanya ada jalur lingkarnya itu tol, mau nggak mau pasti mereka akan alihkan ke tol Pak. Nah di situ Pak, biaya tol itu nggak murah loh Pak, Trans Jawa itu nggak murah Pak. Gitu loh. Nah itu kali berapa hari untuk itu, seperti itu. Gitu. Mungkin bisa didetailkan Pak, biaya tolnya itu ada penambahan operasional berapa dari yang sebelumnya hanya lewat Pantura Pak? Jadi gini Pak, kalau tol Pak, itu kita contohkan ibaratnya dari Jakarta ya Pak, dari Jakarta sampai ke Surabaya Pak, itu hampir 1 juta Pak, betul kan? Selama ini kita masih bisa punya solusi bahwa teman-teman driver itu dan teman-teman pengusaha tidak sepenuhnya menanggung beban tol Pak. Mereka ada keluar jalur nasional lah gitu. Nah, itu otomatis juga menghemat di situ Pak, karena memang perhitungannya dari pihak penyewa pun juga sama. Mereka masih memperhitungkan itu bahwa mereka modifikasi antara masuk jalur tol dan jalan nasional. Nah, kalau sekarang itu dimasukkan ke jalur tol yang khususnya penyekatan tadi, Pak. Contoh mulai dari Brebes, ya kan, sampainya katakanlah ke Semarang deh, Pak. Itu berapa kota yang kita harus laluin tolnya, Pak? Itu cukup lumayan, Pak. Ya kan? Itu kurang lebih sekitar 200-300 ribu kita mesti keluar. Ya kan, 200-300 ribu kali berapa unit, kali berapa hari. Nah, apalagi selama PPKM darurat ini, Pak, kurang lebih kan efektifnya 2 minggu ya, Pak. Seperti itu. Nah, itu berapa juta untuk itunya. Makanya kita sebagai pengusaha di sini, asosiasi menyuarakan supaya tolonglah kita diberikan insentif buat pengusaha-pengusaha tracking ini, pengusaha logistik, yang dimana disampaikan di situ sektornya adalah sektor kritikal, ya kan? Bantu kami juga Pak, gitu loh. Kalau enggak, ini semuanya kalau sampai logistik berhenti juga amburadul juga nanti Pak, gitu loh. Betul. Ya kan? Sektor kita itu boleh dibilang ya objek vital juga gitu loh. Tapi selama ini tidak pernah yang namanya diperhatikan Pak, gitu loh. Seperti itu. Dan mohon maaf, dengan kondisi seperti ini pun juga sama Pak, ya kan? Kondisi seperti ini pun di jalanan itu banyak gangguan Pak, banyak penyekatan. Kita sudah terlanjur masuk ke kota-kota. Nah, mau bongkar, contoh katakanlah kita harus dropping ke salah satu gudang, di mana gudang itu lokasinya terdapat penyekatan. Mungkin kita koordinasi, kita diizinkan. Akhirnya apa? Timbul biaya lagi Pak, ya kan? Timbul biaya kawalan lah, biaya apalah gitu. Ya ada, ya mohon maaf nih, ada oknum-oknum yang mencoba mencari kesempatan di situ gitu loh. Nah itu sudah berapa kosnya gitu loh Pak, di situ. Kalau dari pemilik barang atau penyewa tracking sendiri tahu kondisi ini Pak, dan tanggapan dari mereka gimana Pak? Pemilik barang, nah ini dia Pak gitu loh. Pemilik barang itu selama ini juga nggak mau tahu Pak. Gitu loh. Jadi kita serba bingung ya Pak gitu loh. Kita mau menyikapi, mau minta tambahan ongkos untuk nanggung seperti ini, mereka pun juga beralasan gimana Pak, kondisi juga seperti ini, ya kan, kita disudutkan gitu loh. Makanya salah satu pokoknya itu adalah tolong pemerintah hadir untuk menyikapi ini, untuk membantu kita Pak gitu loh. Kita tidak minta gratis, tidak. Ya kalau memang digratiskan ya luar biasa gitu loh. Tapi kita ya paling tidak diskon lah Pak. Ruas-ruas
tentu ibaratnya kita nggak semuanya deh. Kita minta ruas mulai dari Cipali, ya kan, mulai dari Cipali sampai dengan Jawa Timur itu diskon seperti itu sudah sangat membantu kita Pak, seperti itu. Pak, kondisi ini selain dari Aprindo Jateng, dari Aprindo DPD lain, apakah juga merasakan hal yang sama? Mungkin mereka merasakan hal yang sama sih Pak, tapi ya mohon maaf nih, mungkin sepengetahuan saya Pak, dari teman-teman DPP yang lain, DPD atau teman-teman yang lain itu banyak sekali mereka itu apa ya, bisnisnya mungkin jenis bisnisnya berbeda Pak. Mereka rata-rata mungkin angkutan khusus pelabuhan atau mereka main trailer Pak, yang dimana mereka tidak luar kota. Tapi khusus untuk DPD Aprindo Jateng DIY Pak. Saya mewakili teman-teman karena saya cukup mengenal teman-teman bisnisnya seperti apa. Bisnisnya sama Pak, sama seperti saya gitu loh. Mereka angkutan di mana harus melalui perjalanan antar kota, antar provinsi, ya seperti itu. Jadi ya hanya dari Jawa Tengah, dari ini yang teriak terus gitu loh, seperti itu. Sudah ada upaya Pak untuk disampaikan dari ke Kementerian Perhubungan atau pihak terkait? Kalau upaya pihak terkait, makanya kemarin teman-teman ada yang mencoba koordinasi Pak, ke masing-masing wilayah lah Pak gitu loh, dengan Kasat Lantas, masing-masing kabupaten atau kota seperti itu. Tapi jawabannya juga tetaplah Pak, jawabannya tetap formal gitu. Oh, tidak ada pembatasan untuk truk, bla 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 seperti itu. Tapi kenyataan di lapangan tidak semudah apa yang disampaikan Pak gitu loh. Kita yang mengalami sendiri gitu loh. Betul kan? Kita mau mengakses mungkin Pak Abdul juga melihat gitu loh. Sekarang PPKM darurat ini semua pembatasan, semua harus iniin. Mau masuk suatu kota, mau kerja aja susah Pak. Katanya sektor kritikal, ya kan, dan esensial itu boleh untuk itunya, tetap susah Pak. Betul kan? Iya, betul. Nah, makanya saya minta tolong teman-teman media kemarin kita bicara, kita angkat isu ini ke teman-teman media. Tolonglah ini biar sampai ini berita ini ke ya mungkin dengan ke Pak Jokowi, ke Pak Luhut, ya kan, ke Pak Budi, ya kan, di masing-masing pejabat yang di atas gitu loh, biar tahu Pak gitu loh bahwa ada sektor yang dimana menopang ini Pak, ya kan. Kita ini ngangkut barang loh Pak, yang tadi saya sampaikan, bahan pokok, ya kan, ada juga obat-obatan. Ya kan? Kalau kita kosnya ya lama-lama babak belur Pak, apalagi ini kan WFH Pak. Semua customer pada libur, bayarannya juga mundur Pak. Nah seperti itu, makanya kita minta jalan tol ini, pengelola tol berempati juga lah, sama-sama lah. Ya kita menyikapi, kita cinta tanah air, kita bela negara, yuk sama-sama. Beri kami semacam insentif lah, seperti itu Pak. Pak, ini masih memasuki hari ke-3 atau ke berapa ya Pak? Ke-3 ya Pak? Untuk PPKM ya Pak? 3. Nah ini kan masih cukup lama Pak untuk berlangsung PPKM. Andaikan dari pemerintah belum ada respon, apa yang akan dilakukan dari Aprindo Pak? Kita masih lakukan konsolidasi Pak, gitu loh. Apa yang akan kita lakukan selanjutnya gitu loh. Tapi terus terang Pak, dengan kondisi seperti ini, kan ibaratnya gini Pak, yang terdampak itu bukan hanya kita sisi pengusahanya Pak, sopir juga sangat terdampak Pak. Ya kan, bagi teman-teman ya otomatis kan tidak semuanya beban biaya itu akan ditanggung oleh pengusaha Pak. Ada sebagian yang ditanggung oleh sopir juga Pak. Nah, teman-teman sopir juga pasti mereka juga sangat keberatan, ya kan. Kemarin kita juga sudah coba bicara dengan teman-teman, begitu, ya mereka, iya Pak, ya kan kondisinya berat, bla 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 seperti itu. Kok tidak ada sih diskon? Kita nggak minta banyak, kita hanya minta diskon. Itu aja sih Pak. Baik, terakhir Pak, selain insentif dari biaya tol, apalagi Pak yang diharapkan dari Aprindo Jateng agar mengurangi beban? Untuk saat ini Pak, terus terang kita baru bersikap menyikapi karena PPKM
darurat ini kan imbasnya langsung mengagetkan ya Pak buat kita pelaku usaha di lapangan Pak gitu loh. Itu saat ini yang baru kita perjuangkan itu adanya inilah apa insentif buat kita, ya kan, insentif yang ibaratnya itu yang paling mudah, ya kan. Apalagi Pak Abdul juga lihat tuh sebelum PPKM kemarin bahkan pengelola tol ada beberapa ruas tol yang dinaikkan tarifnya gitu loh Pak. Lah mereka naik Pak, kita kan enggak Pak. Nah justru ya tolonglah ya Lebaran aja kemarin bisa diskon gitu loh. Masa sekarang PPKM ini darurat loh, situasi emergensi gitu loh. Masa kita tidak diberikan gitu. Seperti itu. Oke. Baik. Terima kasih Pak Agus Pratikno atas waktunya untuk bergabung dengan Transnews. Semoga dari pemerintah sudah segera menanggapi ya Pak. Ya, siap. Terima kasih banyak Pak.